Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1538. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina, tiba-tiba bulan terbelah menjadi dua. Yang satu di balik gunung dan yang satu lagi di depan gunung. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, saksikanlah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3636. Hadis Muslim nomor 1539. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Mekah pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau menunjukkan kepada mereka ayat, yaitu mengenai kekuasaan Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertunjukkan kepada mereka terbelahnya bulan dua kali. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3637. Hadis Muslim nomor 1540. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Abu Jahal pernah bertanya kepada teman-temannya, apakah Muhammad menelungkupkan wajahnya di belakang kalian? Maksudnya bersujud dalam sholat. Ada yang menjawab iya. Maka Abu Jahal mengatakan, demi berhala Al-Lata dan berhala Al-Uzza, jika aku melihatnya sedang berbuat begitu, maka sungguh akan aku injak lehernya, atau aku telungkupkan wajahnya ke tanah. Kata Abu Hurairah, setelah itu Abu Jahal mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang melakukan sholat. Karena Abu Jahal ingin menginjak leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, tiba-tiba mereka terkejut melihat Abu Jahal mundur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menutupkan tangan di wajahnya. Lalu ditanyakan kepada Abu Jahal, ada apa? Dia menjawab, di antara aku dan Muhammad sungguh terdapat jurang api, mara bahaya, dan banyak sekali sayap-sayap. Rasulullah SAW bersabda, seandainya Abu Jahal tadi terus mendekatiku, dia pasti akan disambar oleh para malaikat sehingga tubuhnya berkeping-keping. Kata Abu Hurairah, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat. Kami tidak tahu apakah ayat ini ada di dalam hadis Abu Hurairah ataukah diterima Abu Hurairah dari kesempatan lain. Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat yang demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya. Surat Al-Alaq ayat 6 sampai 19. Disebutkan dalam riwayat lain, Abu Hurairah mengatakan, Nabi SAW memerintahkan kepada Abu Jahal
untuk mengundang teman-temannya sebagaimana perintah ayat tersebut. Menurut riwayat lain, biarkan Abu Jahal memanggil golongannya. Maksudnya adalah memanggil kaumnya. Hadis Muslim nomor 1541. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, kami pernah menyertai Nabi SAW dalam suatu pertempuran di arah Najd. Kami melihat Nabi SAW di suatu lembah yang banyak pepohonan besar dan berduri. Lalu Rasulullah SAW berhenti di bawah suatu pohon. Lalu beliau gantungkan pedang beliau di salah satu cabang pohon. Kata Jabir, orang-orang memencar di lembah itu untuk bernaung di bawah pohon. Kata Jabir, lalu Rasulullah SAW bersabda, tadi ketika aku sedang tidur, ada seorang lelaki mendatangiku. Lalu dia mengambil pedangku. Kemudian aku terjaga ketika dia sedang berdiri di atas kepalaku. Aku tahu bahwa dia telah siap dengan pedang di tangannya. Lalu dia bertanya kepadaku, siapa yang bisa menghalangiku untuk membunuhmu? Aku menjawab, Allah. Dia bertanya lagi, siapa yang bisa menghalangiku untuk membunuhmu? Aku menjawab, Allah. Kata Nabi SAW, maka dia menyarungkan pedangnya. Dan inilah orangnya sedang duduk. Rasulullah SAW tidak menyerang untuk membalas orang itu sama sekali. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4139. Hadis Muslim nomor 1542. Artinya, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa seorang perempuan Yahudi membawakan Nabi SAW daging kambing yang diracuni. Lalu Nabi SAW makan sebagiannya. Setelah itu perempuan tersebut dihadapkan kepada Nabi SAW. Lalu beliau menanyai tentang racun itu. Maka dia menjawab, aku ingin membunuhmu. Nabi SAW bersabda, Allah tidak memberimu kemampuan untuk itu. Maksudnya untuk membunuhku. Kata Anas radhiyallahu anhu, para sahabat bertanya, kita bunuh saja perempuan itu. Nabi SAW berkata, jangan. Kata Anas, setelah itu aku selalu mengetahui perempuan tersebut menjadi pencinta Rasulullah SAW. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2617. Hadis Muslim nomor 1543. Diriwayatkan dari Abu Humaid radhiyallahu anhu. Dia berkata, kami pernah menyertai Nabi SAW untuk berangkat ke perang Tabuk. Kami sampai di Wadi Al-Qura, di kebun, dekat kebun seorang perempuan. Lalu Nabi SAW bertanya kepada kami, terkalah berapa takar buah kurma itu? Kami pun menerkanya. Sedangkan Nabi SAW menerkanya sebanyak 10 gantang. Kata beliau kepada perempuan tersebut, hitunglah berapa takar buah kurma itu. Insya Allah kami akan kembali lagi ke sini lain hari. Kami kemudian pergi hingga tiba di Tabuk. Lalu Nabi SAW bersabda, malam ini kalian akan diterpa oleh angin yang dahsyat. Karena itu jangan ada seorang pun yang berdiri. Barang siapa membawa onta, maka ikatlah yang kukuh. Maka angin dahsyat pun benar-benar menerpa. Ada seorang lelaki berdiri, lalu angin dahsyat itu menerpanya hingga melemparkannya ke kedua gunung di Tayyi. Utusan Ibnul Alma, penguasa Allah, penguasa Ailah, datang kepada Nabi SAW dengan membawa sepucuk surat.
dan menghadiahkan seorang bigal putih untuk Nabi SAW. Maka Nabi SAW membalas suratnya dan menghadiahkan kain selendang kepadanya. Kemudian kami berangkat lagi sehingga tiba di Wadi Al-Qura. Lalu Nabi SAW bertanya kepada para pemilik kebun, berapa banyak buah kurma yang dihasilkan? Perempuan itu menjawab, 10 gantang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku akan segera berangkat pulang ke Madinah. Siapa yang ingin bersamaku silakan, dan siapa yang ingin lebih lama di sini silakan. Kami pun pergi sehingga tiba di Madinah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Madinah ini adalah tabah, artinya baik. Dan ini adalah gunung Uhud, yaitu gunung yang mencintai kita dan kita cintai. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perkampungan kaum Ansor yang terbaik adalah perkampungan Bani Najjar. Kemudian perkampungan Bani Abdul Ashal. Lalu perkampungan Bani Al-Haris bin Hazraj. Lalu perkampungan Bani Sa'idah. Di masing-masing perkampungan kaum Ansor ada kebaikan. Kami menemui Sa'ad bin Ubadah. Lalu Abu Usaid mengatakan, tidakkah kau tahu bahwa Rasulullah menyatakan kebaikan perkampungan kaum Ansor dengan menjadikan kita pada urutan yang terakhir. Kemudian saat menemui Rasulullah SAW, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, Anda telah mengatakan kebaikan perkampungan Ansor, dan Anda meletakkan kami pada urutan terakhir. Rasulullah SAW bersabda, tidakkah cukup bagimu menjadi golongan yang baik? Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 1481 dan 1482. Hadis Muslim nomor 1544. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, aku ibarat orang yang menyalakan api. Ketika api tersebut menyinari sekelilingnya, serangga yang ada di dekat api itu segera jatuh ke dalamnya. Sedangkan penyala api tersebut menghalangi sehingga serangga itu agar jangan masuk api. Tetapi serangga itu tidak mau dan tetap saja masuk ke dalam api. Sabda beliau, itulah perumpamaan aku dan kalian. Aku mencegahmu masuk ke neraka. Hindarilah neraka, hindarilah neraka. Tetapi kalian tidak mau dan tetap saja masuk ke dalam neraka. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6483. Hadis Muslim nomor 1545 diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah memberikan keringanan kepada kaum muslimin dalam satu masalah, tetapi mereka tidak mau menerimanya. Berita itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau marah sehingga kemarahan itu tampak di wajah beliau. Beliau bersabda, mengapa orang-orang tidak mau menerima keringanan yang telah diberikan melalui aku? Demi Allah, aku adalah orang yang paling mengenal Allah dan orang yang paling takut kepada Allah. Hadis Muslim nomor 1546. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Dia berkata, Rasulullah SAW tidaklah dihadapkan kepada dua pilihan, melainkan beliau memilih yang lebih mudah selama tidak berdosa. Jika pilihan tersebut berdosa, maka beliau orang yang paling jauh dari dosa. Nabi SAW tidak pernah marah karena urusan dirinya sendiri, kecuali jika larangan Allah Azza wa Jalla dilanggar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3560.
Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.